Shopee, kemudian ada kredit pintar, lanjut ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan keberkahan, kesehatan menjelang akhir tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi. Saya harapkan kalian jaga kesehatan kalian, jangan lakukan hal-hal yang mengganggu keselamatan kalian. Tetap jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak baik-baik saja. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang nekat beberapa pinjol-pinjol ini mensomasi RT RW jika ada warganya yang tidak membayar pinjol. Nah, pinjol-pinjol apa saja ini nekat sampai datang ke RT RW, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya angkat berita dulu ya, beberapa video yang sedang hype di TikTok, yang mana ada seorang teman, dia coba datangin kantor OJK untuk mempertanyakan kenapa datanya bisa sampai bocor, bisa sampai dipergunakan pinjol, dan dia ingin pertanyakan keamanan datanya kepada OJK agar tidak berlanjut kepada orang lain. Jadi hari ini mau ke kantor OJK dulu, ada yang makin data namaku, kurang ajar. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah lihat videonya yang sampai FYP ya, dan terlihat memang ini teman kita sedang datangin kantor OJK yang ada daerahnya Palembang untuk mempertanyakan namanya kenapa bisa masuk ke dalam stick OJK padahal dia tidak pernah minjam. Dan ternyata banyak sekali yang mengalami hal yang sama tapi tidak berani sampai datang ke kantor OJK. Salah satu contohnya seperti ini, pada gue aja kebobolan, tiba-tiba ada yang transaksi kris jam 00 dan diangsur 12 bulan. Gue chat customer service yang nggak ada respon. Kemudian suami aku kemarin datangin debt collector Kredivo, data sama persis tapi fotonya orang beda. Dia sampai datang ke tempat kerja suamiku umur udah 35, fotonya itu anak-anak masih lulus SMA. Kemudian lagi ada yang merasa berarti emang data-data lagi bocor, soalnya gue dapat beberapa hari lalu ada minta OTP buat masuk akun Shopee gue. Pokoknya hati-hati, selalu cek aktivitas akun ya. Nah benar sekali, akhir tahun 2025 ini lebih parah daripada 2024. Banyak sekali kejadian kebocoran data, tapi dari pihak Kominfo, OJK dan API tidak ada reaksi dari semua yang melapor. Banyak sekali orang-orang yang digunakan datanya tapi OJK tidak mengambil tindakan. Apakah ini karena bukan tindakan yang menggunakan fisik, hanya menggunakan data sehingga seolah-olah ada faktor pembiaran? Dan saya harapkan tidak hanya berhenti di kakak ini aja, ada orang-orang yang berani lagi datang ke kantor OJK untuk mempertanyakan ya kenapa bisa sampai bocor ke pinjol, dan pinjol bisa menggunakan data mereka dan tidak ada sanksi berat terhadap pinjol ini. Tetapi kalau bukti tidak ada yang bersuara, ini semua pasti akan lebih buruk lagi dari tahun 2025. Nah, kita tunggu aja action dari Kominfo dan OJK ya. Kita akan update buat kalian. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi seorang teman mengatakan, gila yang menjelang akhir tahun ini, saya dapat info dari Bapak RT saya kalau ada pinjol yang mana sudah mensomasi atau memberikan somasi kepada RT RW ketika ada warga-warganya yang galbay. Kira-kira kalau seperti ini nyambung nggak sih? Bisa RT RW-nya yang disomasi padahal yang galbay itu adalah warganya. Nah, seperti ini informasi teman-teman ya. Sekarang Shopee gencar banget teman-teman ngancam ngirim somasi ke lurah dan RT RW. Bahkan sudah ada yang dikirimkan somasinya langsung ke RT RW. Dan ada lagi yang bentuknya seperti ini. Selamat siang Mbak, mau nanya, tadi saya habis dapat telepon infonya dari orang kecamatan, suara cewek, tapi telepon dialihkan ke suara cowok mengatasnamakan Kredivo. Apa benar ya Kredivo mau datang? Nah, sebenarnya kasus untuk nelfon ke kantor kecamatan, lurah itu bukan sekali dua kali, bahkan ada DC yang nekat emang datang ke kantor lurah itu dari Kredivo. Dan ada lagi yang sudah pindah alamat pun ternyata dari DC-nya ini datangin kantor kecamatan untuk nanya alamat. Dan ini sebenarnya kasus sudah lama ya, pernah terjadi dan sempat dikomplain ke OJK, dan sekarang akhirnya kasus seperti ini naik lagi teman-teman menjelang akhir tahun. Sama seperti status teman kita mengatakan bahwa ini dari mana ya, nggak ada bilang APK, takut banget ya Allah bawa-bawa RT RW, ngapain ya sampai ikut ngurusin pinjol. Dia menyatakan bahwa harap disiapkan pelunasan tim
kita akan bawa ke RT RW untuk menginformasi penjemputan, silakan dibayar langsung. Nah, sebenarnya status-status seperti inilah yang buat DC semakin merajalela, dan tahu ketakutan kalian adalah ketika dikonfirmasi hutang kalian melalui RT RW. Jadi mulai belajarlah untuk tidak menunjukkan ketakutan kalian di depan umum ataupun membuat status yang semakin memperkuat DC untuk menakutin kalian dari hal-hal yang selalu kalian update. Inilah salah satu alasannya kenapa untuk modus-modus penipuan melalui RT RW ini masih ada sampai sekarang. Nah, saya langsung sampaikan, udah kalau kita galbay kita langsung berpikir buruk aja, nggak usah terlalu berpikir banyak-banyak, karena pasti banyak sekali yang dilakukan DC agar bisa berkomunikasi dengan kita. Salah satunya menyamar sebagai orang kelurahan. Nah, yang seperti itu saya sampaikan berarti itu adalah orang kelurahan yang hoax ataupun orang-orang yang menyamar sebagai kelurahan. Jangan takutin ya, biarkan saja orang kelurahannya diteror sama pinjol, ujung-ujungnya nanti orang kelurahan bisa melaporkan satu jalan ke OJK. Itu malah lebih bagus, beritanya malah lebih besar. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah kita wajib waspada. Berapa pinjol ini dilaporkan kepada saya, pinjol-pinjol yang memang terbukti melapor kepada RT RW, dan RT RW nya langsung menghubungi si nasabah. Yang pertama paling gencar itu adalah Shopee, kemudian ada Kredit Pintar, lanjut ada Aku Laku, kemudian Pinjam Yuk, lanjut lagi ada Modal, kemudian Dana Rupiah, lanjut lagi HCI, kemudian Kredivo, dan terakhir adalah Ada Kami. Nah, itulah pinjol-pinjol yang nekat yang kemungkinan besar di tahun 2026 mereka sedang mengejar bonus atau mengejar pendapatan, ataupun juga banyak orang yang sudah mulai berani galbay, sudah tidak lagi peduli dengan bunga atau apapun apalagi menjelang akhir tahun, sehingga mereka benar-benar udahlah galbay aja lah dulu, ini jalan yang terbaik. Jadi membuat beberapa pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini agak mereok. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana Kak? Apakah kita harus diam-diam saja kepada RT RW atau kelurahan? Jawabannya tidak. Malah kalian bisa sampaikan keadaan kalian saat ini ya kepada Bapak RT RW. Tidak akan mungkin ya RT RW itu tidak melindungi kalian. Apalagi RT RW ini adalah mengayomi masyarakatnya. Sekalipun disomasi, saya yakin RT RW ini punya tameng untuk menghalau DC. Jadi nggak usah terlalu takut, malah lebih bagus kalau ada Bapak RT RW-nya, bisa kalian sampaikan maksud kalian bukan ingin galbay, bisa kalian sampaikan keadaan kalian bukan semena-mena untuk hidup hedon ataupun tidak mau membayar, hanya kita membutuhkan beberapa waktu untuk kita lebih men-save uang kita, karena kalau semakin dibayarkan maka saya mungkin akan tidak hidup lagi. Nah, sampaikan apa adanya, malah itu lebih bagus dan kalian mungkin bisa didukung oleh RT RW. Dan saya yakin banyak juga RT RW yang tidak begitu paham dengan pinjol. Dengan adanya kasus kalian ini, kalianlah sebagai tameng untuk warga-warga yang lain mungkin yang selama ini diam, biar tidak ada lagi warga-warga yang secara diam-diam tiba-tiba langsung bundir. Yang penting ingat, kalau kalian sudah niatkan galbay, wajib galbay terus, jangan pernah mundur. Karena kalau sekali kalian mundur, kalian pasti akan masuk ke namanya ke lubang lebih dalam lagi, yaitu gali lubang tutup lubang. Jadi jangan mau teman-teman ya. Jadi kuatkan mental, apalagi menjelang akhir tahun. Semangat terus, update terus informasinya, dan jangan pernah lupa untuk berserah diri kepada Yang Kuasa agar di tahun 2026 hidup kita lebih baik lagi. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.